Allah, contoh, Anda sholat, manusia sholat, Allah dari takbiratul ihram nih, Allah akbar takbiratul ihram, sholatnya, sholat, itu namanya syariat itu, menyembah kepada Allah. Cukup nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ketika dia sholat menyembah kepada Allah, belum tentu hatinya menuju kepada Allah, belum tentu itu. Karena ketika lagi sholat Allahu Akbar, gentayangan kemana-mana pikirannya itu. Gentayangan ke sono, hatinya pikiran ke sono, gitu kan? Maksudnya, gitu kan? Artinya hatinya itu belum Allah, belum menuju kepada Allah. Kalau belum menuju kepada Allah, maka pasti tidak bisa syahadatullah atau antashhadullah. Kalau belum menuju kepada Allah, bagaimana mungkin engkau bisa menyaksikan Allah? Orang kalau mau menyaksikan Allah, jalannya adalah syariat nih, kemudian syariat dijalanin, namanya dijalanin ini namanya torikoh. Ketika engkau bertorikoh, sampailah engkau kepada yang namanya hakikat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutupnya kata pengarsaabah, as-syari'atu bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa ada hakikat torikoh, hambar. Sholat, puasa, ibadah, nggak dapat ini nih, atilatun. Nggak dapat ini nih, atilatun, hambar, kosong, hampa. Tapi wat thariqatu wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Tanpa syariat maka dia menjadi batil. Hakikat tapi nggak ngerti syariat maka jadi batil itu. Itu yang dialami sama kejawen tuh. Udah sholat belum? Wah, nggak usah sholat saya, yang penting mah ingat sama Allah. Karena as-sholatu li zikri, yang penting ingat aja sama Allah. Udah ingat, daripada Anda sholat kagak ingat sama Allah, mendingan saya nggak sholat tapi ingat sama Allah. Gitu ya. Itu namanya kejawen. Nah, kita dijaga betul sama Pangarsaabah ini. Syariatnya kuat banget, hakikatnya kuat banget, dikuatkan betul. Apa buktinya? Syariat Abah itu sudah full. Di atasnya profesor tuh Abah sudah. Full syariat itu, kuat banget, kuat, hakikatnya juga sangat kuat. Jadi nggak mungkin kita bisa keluar daripada syariat karena kita punya guru agung yang ahli syariat. Bahagialah kita yang sudah dibersamakan dengan dua ini nih, syariat dan hakikat, yang kemudian diperjalankan dengan sebuah thariqah berdasarkan dua Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ususan man sannafa kitaba fadhaili suhur lil alim al-allama bahril fahama sayyidi syekh Pangarsaabah Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa usulih wa furu'i wa ali silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Shahibal Fadilah sekaligus pemangku manaqib pada pagi hari ini, Shahibal Fadilah Bapak Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin, yang alhamdulillah kita rasanya senang, bahagia dan ingin juga seperti beliau yang belum lama beliau ditulis namanya oleh Pangarsaabah Aus dengan nama Budi Rahman Hakim Al-Khalis Al-Amin.
Satu lagi gelar langsung dari pengarsa Abah. Ya Allah, bahagia. Segitu hikmatnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Teh Dewi seperti itu, ya sudahlah, itu memang anugerah besar dari pengarsa Abah Aus. Alhamdulillah, dan kita selalu dibersamakan juga oleh pengarsa Abah Jagat. Alhamdulillah. Abah Ambu Jagat beserta seluruh keluarga besar pesantren peradaban dunia Jagat Ars, segenap para wakil talqin, Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, segenap para wakil talqin, ikhwan akhwat, wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Beliau menetap di Turki dan beliau sudah sangat lama bersama dengan pengarsa Abah Aus. Setidaknya ketika kita di Turki tahun 2015-an, kita di Turki bersama dengan pengarsa Abah Aus di Turki. Kemudian yang menjemput langsung di bandara Turki saat itu adalah beliau, Syekh Muhammad Fadil. Jadi kedekatannya sudah sangat lama. Kemudian kita manakib di masjid di Turki itu, Masjid Blue Mosque itu. Kemudian kita manakib juga sama beliau. Sering beliau hadir di sini ke Indonesia dan sudah cukup lama memang tidak hadir di Jagat ini. Alhamdulillah malam pagi hari ini beliau bisa hadir. Beliau ikut menambahkan pengakuannya terhadap guru agung kita pengarsa Abah Aus dengan sebuah julukan pengagungan dari beliau kepada pengarsa Abah Aus dengan nama Al-Kamil Al-Mukammil. Jadi kalau 3 cicitnya Syekh Abdul Qadir, 3 cicit Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengakui dan mengakui secara zohiriyah langsung dengan menyatakan kepada Tuan Syekh Abah Aus. Yang pertama Syekh Hisamuddin di Baghdad yang menjaga madrasah dan makomnya Tuan Syekh Abdul Qadir, namanya Syekh Hisamuddin, dulu pernah datang beberapa kali ke Jagat, memberikan gelar kepada Tuan Syekh Abah Aus dengan gelar Al-Qadiri. Cicit yang kedua itu dari Malaysia, namanya Syekh Afifuddin. Syekh Afifuddin dari Malaysia. Beliau kemudian memberikan pengakuan terhadap Abah Aus dengan gelar An-Naqsyabandi. Lalu beliau Syekh Fadil cicit yang juga ke-19 ini kemudian memberikan pengakuan kepada Abah Aus dengan nama Al-Kamil Al-Mukammil, yang Al-Muttaq, yang sempurna sekaligus yang dapat menyempurnakan. Dan alhamdulillah pagi ini beliau hadir di tengah-tengah kita, cicit yang ke-19, berdampingan dengan orang sosok yang baru diberi nama tambahan oleh pengarsa Abah dengan 19 huruf, yaitu Budi Rahman Hakim Al-Kholis Al-Amin. Itu 19 huruf itu. Alhamdulillah. Nah, kita nanti segera mendapatkan ilmu-ilmu beliau. Kita sekedar tabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaruk kitab Fadhailus Suhur li Talibi Rabbil Ghafur, karya dari pengarsa Abah Aus radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamisu, fasal yang kelima, fi syahri Jumadil Ula, di dalam menerangkan bulan Jumadil Ula. Wa ammal lamu fi hadza sahri, dan adapun huruf lam di dalam bulan ini, al-lubbu, itu lamnya artinya adalah lub. Apa artinya? Lub. Apa itu lub? Al-lubbu, kata pengarsa Abah, lub adalah huwa al-aqlu al-munawwaru binuril qudsi. Lub adalah akal yang sudah dihayai binuril qudsi, dengan cahaya kesucian, as-sofi an kusuril auham, yang bersih dari kulit-kulit dugaan. Itu namanya lub. Jadi kalau mau diurut begini,
Ada akal, kita punya akal nih. Kalau akal doang itu belum terbebas dari apa? Kulit-kulit dugaan manusia. Jadi masih kotor nih, masih bercampur nih. Apa akal kalau cuma akal saja? Dan kalau cuma akal saja, dia belum tentu diterangi, dicahayai dengan cahaya kesucian. Makanya kalau cuma akal itu bisa akalnya baik, bisa akalnya buruk. Kalau orang Betawi bilang akal bulus. Ngerti akal bulus? Akal bulus, akal licik, akal bulus. Akal bulus itu akal yang belum al-munawwaru binuril qudsi. Akalnya itu belum dicahayai, belum diterangi, belum disenter dengan cahaya kesucian. Jadi akal, makanya akal ini bisa kacau ini. Kalau dia ini agak ekstrim banget, dia bisa ke kiri, bisa juga ke kanan karena akalnya masih kacau. Kemarin orang bom bunuh diri di Bandung, itu kan akalnya yang al-munawwaru, yang belum al-munawwaru binuril qudsi. Nah, orang kalau akalnya ini sudah dicahayai dengan cahaya kesucian, kemudian akalnya ini sudah dibersihkan, sudah bersih, an kusuril auham, dari kulit-kulit dugaan, dari kulit-kulit persangkaan kita ini, maka kemudian akal naik ke atas, namanya al-lub, namanya lub, gitu ya. Namanya apa tadi? Namanya lub. Nah, wala yujadul lubbu, lub tidak akan bisa ditemukan illa bi kharqil qasr, kecuali dengan merobek, membuka, membelah kulitnya dulu. Kulitnya dibelah, kulitnya dirobek dulu, baru ketemu dengan lub, baru ketemu dengan isinya tadi itu. Wa batinuhu az-zihnu, nanti di dalam lub itu, di dalam lubnya itu ada yang namanya az-zihnu, zihin. Wala yujadu zihnu illa bi kharqil lub, dan tidak bisa dibuka, tidak bisa didapati zihin itu kecuali dengan merobek dan membuka lub. Jadi urutannya begini nih, urutannya nih. Ini rada pusing, ini kuliahnya dua semester kuliah ini. Ini gini, akal itu kalau urutannya itu akal yang paling bawah, lub, kemudian zihnu. 3 itu yang ukurannya. Akal, lub, zihin. Akal kata pengarsa Abah sebagai kulitnya. Akal kulitnya nih. Lub isinya. Yang tidak bisa engkau ini menikmati lub kalau tidak ngebuka kulitnya dulu. Kemudian nanti di dalamnya isi ini ada yang namanya zihin. Yang zihnu ini tidak bisa engkau dapati kecuali dengan membuka dan merobek isinya dulu. Jeruk. Anda nggak bisa makan jeruk nih, nggak bisa mendapati jeruk ini manis apa enggak, enak apa enggak, kalau tidak buka apa dulu? Buka apanya dulu? Buka kulitnya. Kulitnya dibuka, akalnya dibuka dulu, baru kemudian Anda dapat lub. Tapi Anda tidak bisa menikmati jus jeruk atau nikmatnya aromanya jeruk kalau Anda tidak peres lagi tuh, dibuka lagi tuh isinya. Itu namanya zihin. Ngerti deh ya? Paham ya? Nah, lalu kemudian pengarsa Abah mengatakan dalam kitabnya ini, 3 ini, akal, lub, zihin, ini kemudian dikaitkan dengan 3 ilmu. Namanya ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Yang kemudian kata pengarsa Abah di dalam kitab ini, pengarsa Abah kemudian memberikan perumpamaan yang beliau kutip dalam kitab Hasyiah Sarah Al-Minhaj karangan Syekh Sulaiman ini, yang memperumpamakan 3 ilmu ini bil juzah, dengan kelapa. 3 ilmu ini, syariat, apalagi tadi thariqah, hakikat, diumpamakan dengan kelapa. Ngerti kelapa ya? Kelapa. Fasari'atu kal qasri zohiri, syariat seperti kulit luarnya itu, kulit luarnya kelapa itu namanya syariat.
wal lubbu apa namanya wal lubbu dan wat tariqatu kal lubbil khafi. Toriko ini seperti isinya yang tidak terlihat dari luar itu. Isinya kelapa. Wal haqiqatu kazihni allazi fi batinihi binurihi. Sedangkan zihnunya itu, sedangkan hakikat itu seperti isinya, minyak kelapa yang ada di dalam isi. Jadi syariat tarekat hakikat itu seperti kelapa, kata Panggar Sabah itu seperti kelapa. Syariatnya kulitnya kelapa, kemudian isinya kelapa namanya lub, santannya, minyaknya itu namanya zihnu ya. Nah, tiga ini menjadi penting kata Panggar Sabah. Kenapa? Karena orang yang cuma sampai di akal saja, maka dia akan terjebak kepada kekotoran dan kesalahan. Akal kenapa? Karena akal belum bebas dan belum dicahayai dengan cahaya yang suci. Contoh. Ada orang dengar mankobah Tuan Syekh. Kayak tadi misalnya mankobahnya, namanya Tuan Syekh, sifat-sifatnya Tuan Syekh. Itu kalau ditulis dengan ranting dan pohon yang ada di dunia, kemudian tintanya menggunakan air yang ada di seluruh dunia, maka sifatnya, maka namanya tidak akan bisa habis. Meskipun semua ranting dan air habis untuk menulis, namanya belum tentu habis. Kalau orang cuma pakai akal doang, yang itu belum dicahayai dengan cahaya qudsi, maka mengatakan ini kok ngalah-ngalahin Allah ya. Kan di Quran kan ada ya. Di Quran kan ada, seandainya nama Allah tuh apa? Tintanya lautan dijadikan tinta, pohon dijadikan penanya. Kok bisa? Kok ngalah-ngalahin? Kalau ngalah-ngalahin Allah ini Tuhan saya ini. Kalau cuma pakai akal. Yang akal itu tidak dengan dicahayai binuril qudsi, dan juga belum bebas dari kusuril auham, kulit-kulitnya dugaan itu. Maka kacau ini akal ini. Tapi kalau kemudian dia masuk kepada lub isinya, maka kemudian baru tahu, oh iya, ternyata bisa, mampu. Orang itu manusia mampu nyampe derajat seperti Tuan Syekh, yang bisa begini, yang bisa begini, yang bisa begitu, mampu kok. Kenapa mampu? Misalnya dia melihat ada ayat kursi mengatakan, ya abdi atikni aja'alka fayaqulu li syai'in kun fayakun. Wahai hambaku, setorlah takwa kepadaku, setorlah taat kepadaku. Kalau engkau setor taat kepadaku, maka aku akan jadikan mulutmu ngomong kun fayakun. Kamu ngomong jadilah, maka jadi. Jadi kalau setiap kamu ngomong jadi, ntar gue mau begini, jadi. Ntar gue mau begini, jadi. Itu setor tuh hati ini tuh. Hati ini. Kita kan masih kun, tapi belum falayakun gitu kan. Besok jadi nih. Kagak jadi gitu. Kun, tapi kagak fayakun gitu. Karena hatinya ini belum tuntas. Nah, orang-orang kayak Panggar Sabah, kayak semua para aulia Allah ini, itu sudah taat kepada Allah, maka kemudian kunnya itu langsung fayakun. Maka ketika sudah mengetahui itu, sudah tahu lub, oh sudah bersih otaknya ini, kagak curigaan, tidak pesimisan, tidak salah dalam menyikapi. Dan nanti kemudian dia masuk ke zihni, maka kemudian makin dalam lagi. Juga sama seperti gini. Belum lama Panggar Sabah bilang maklumat, semua milih Bapak Haji ya kan udah. Kalau Anda cuma pakai akal doang, oh bahaya itu Anda itu. Cuma pakai akal doang nih orang-orang kayak orang-orang sebelumnya. Ini kan saya begini. Belum lama itu kan Panggar Sabah Aus jelas mengatakan maklumat, Bapak Soeharto adalah wali ke 10. Itu kan di Jakarta itu, saya itu di Jakarta geger mana-mana itu. Oh, masa Abah Awas ngomong begitu sih? Emang Pak Harto ini ya? Emang Pak Harto ini orang wali ya, wali 10 ya? Sebulan setengah setelah Panggar Sabah ngomong seperti itu di Atin,
Abah kemudian bilang, semua memilih Anies Baswedan. Orang-orang yang kemarin mempertanyakan Abah Aos, emang bener tuh, emang bener. Sekarang ngomongnya beda. Abah Aos memang benar-benar wali ya. Nggak pernah ketemu Anies, tapi langsung mengatakan Anies adalah orang yang paling pantas jadi presiden juga. Ini apa namanya? Abah Aos memang wali gitu ya. Memang wali, belum pernah ketemu sama Anies, tapi langsung mengatakan bermaklumat. Nah itu tadi tuh. Jadi kalau akal itu tidak zihin, itu tidak sampai kepada zihin, dia masih terkacau terhadap apapun saja, Nah makanya kemudian terakhir kata pengarsa Abah di sini, manusia harus punya 3 tingkatan tadi itu. Dia harus syariatnya dia punya, dia kemudian dia punya torekohnya juga, dia juga punya hakikat juga. Yang kata pengarsa Abah, as-syari'atu anta budallah. Syariat adalah engkau menyembah kepada Allah, itu syariat itu. Beribadah kepada Allah syariat. Wat tariqatu an taqsudallah. Sedangkan toreko itu menuju kepada Allah, nujunya kepada Allah. Wal haqiqatu natijatuhuma. Sedangkan hakikat itu natijahnya, hasilnya, kesimpulannya dari syariat dan toriko, yaitu antashhadallah binuri. Engkau bisa menyaksikan Allah dengan cahayanya Allah. Contoh, Anda sholat, manusia sholat, Allah dari takbiratul ihram nih, Allah akbar takbiratul ihram. Sholat itu namanya syariat itu, menyembah kepada Allah. Cukup nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ketika dia sholat menyembah kepada Allah, belum tentu hatinya menuju kepada Allah, belum tentu itu. Karena ketika lagi sholat Allahu Akbar, gentayangan kemana-mana pikirannya itu. Gentayangan ke sono, hatinya pikiran ke sono, gitu kan? Maksudnya, gitu kan? Artinya hatinya itu belum taksya, belum menuju kepada Allah. Kalau belum menuju kepada Allah, maka pasti tidak bisa syahadatullah atau antashhadullah. Kalau belum menuju kepada Allah, bagaimana mungkin engkau bisa menyaksikan Allah? Orang kalau mau menyaksikan Allah, jalannya adalah syariat nih, kemudian syariat dijalanin, namanya torikoh. Ketika engkau bertorikoh, sampailah engkau kepada yang namanya hakikat, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutupnya kata pengarsa Abah, as-syari'atu bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa ada hakikat torikoh, hambar. Sholat, puasa, ibadah, nggak dapat ini nih, atilatun. Nggak dapat ini nih, atilatun. Hambar, kosong, hampa. Tapi wat tariqatu wal haqiqatu bila syariatin batilatun. Syariat tanpa ada hakikat, tanpa syariat, maka dia menjadi batil. Syariat, hakikat, tapi nggak ngerti syariat, maka jadi batil itu. Itu yang dialami sama kejawen tuh. Udah sholat belum? Wah, nggak usah sholat saya, yang penting mah ingat sama Allah. Karena as-sholatu li zikri, yang penting ingat aja sama Allah. Udah ingat, daripada Anda sholat kagak ingat sama Allah, mendingan saya nggak sholat tapi ingat sama Allah. Gitu ya. Itu namanya kejawen. Nah, kita dijaga betul sama pengarsa Abah ini. Syariatnya kuat banget, hakikatnya kuat banget, dikuatkan betul. Apa buktinya? Syariat Abah itu sudah full. Di atasnya profesor tuh Abah sudah full syariat itu. Kuat banget, kuat. Hakikatnya juga sangat kuat. Jadi nggak mungkin kita bisa keluar daripada syariat karena kita punya guru agung yang ahli syariat. Bahagialah kita yang sudah dibersamakan dengan dua ini nih, syariat dan hakikat, yang kemudian diperjalankan dengan sebuah thariqah berdasarkan dua Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mudah-mudahan memberikan istiqomah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.